Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Air Movie. Melanjutkan dari episode sebelumnya, terlihat Orhan dan pasukan Alpennya berpencar untuk mengecohkan Apci. Melihat itu, Apci berkata kepada tentaranya, "Yang lain tidak penting, kita akan mengikuti Sultan." Kemudian mereka mengikuti seseorang yang mereka kira itu adalah Sultan Mesud. Namun ternyata dia adalah Qumran Abdal. Dan saat Apci hendak menyerang, seketika Orhan dan pasukan Alpennya melontarkan anak panah dan menghabisi para tentara Seljuk. Lalu mengatakan, "Menurutmu semudah itu, Apci Bey?" Sahabat, di sini kita diperlihatkan kilas balik saat mereka mengetahui bahwa Apci datang bersama tentaranya. Orhan berkata, "Mereka akan datang secara diam-diam. Pertama, kita akan mengarahkan mereka ke dalam hutan, dan kemudian kita akan menembak mereka dengan panah kita. Qumran Abdal, Yang Mulia Sultan, ganti baju kalian. Adik, kamu akan bersama Sultan Mesud dengan Alpen." Mengetahui hal itu, Apci berkata, "Kamu setan kecil, kamu membodohiku, hah?" Kemudian dengan sigap, Orhan mengarahkan pedangnya ke arah Apci seraya berkata, "Dan kamu membiarkan kami membodohimu, Apci. Jangan terlalu bersemangat untuk mati. Pergilah." Namun Apci mengatakan, "Aku tidak akan pergi kemanapun tanpa membawa Sultan." Kemudian Orhan memukulnya dan pergi meninggalkan mereka. Di samping itu, Aladin membawa Sultan Mesud ke tempat yang aman. Aladin berkata, "Menghargai kepercayaan dengan segala cara adalah warisan kami dari leluhur kami, Yang Mulia Sultan Mesud. Jangan khawatir tentang kehidupan kakakku dan tentang kehidupan Qumran Abdal. Mereka akan melakukan apa yang dibutuhkan. Kami akan membawamu ke suatu tempat di mana kau akan tinggal untuk sementara waktu." Lalu Mesud mengatakan, "Kalian berdua memiliki kualitas yang baik dari Osman Bey. Masya Allah." Kemudian mereka terus melanjutkan perjalanan. Sementara itu, di kamp pengembara, Ismihan menyerahkan sebuah surat kepada Osman seraya berkata, "Aku mengembalikan apa yang hilang darimu. Seperti yang kamu bisa baca, Osman Bey, itu adalah dokumen yang menunjukkan bahwa aku mengembalikan Yenisehir kepadamu." Lalu Osman mengatakan, "Frede Sultan, jadi kamu mengembalikan Yenisehir kepadaku? Alpen, kemarilah." Dia adalah Hasan Ab, anak dari Abdurrahman Aga. Dan Abdurrahman Aga adalah seorang pedagang di Yenisehir. Dia adalah seorang pembuat tembikar. Dia memiliki 4 anak. Anak sulungnya adalah Hussein. Dia adalah kakak tertua Hasan. Dia adalah Alpenku, dan dia menjadi martir di dalam pasukanku. Anak bungsunya adalah Zulaiha. Dia berjuang melawan penyakit di Yenisehir, tapi untungnya dia menjadi lebih baik. Dan ini, dia adalah Kemal Ab. Dia adalah anak dari Ibu Fatmah. Ibu Fatmah memiliki 5 hewan. Dia menjual yogurt di Yenisehir. Anak-anaknya, cucu-cucunya, semuanya adalah Alpen Yenisehir. Ibu Fatmah kehilangan suaminya selama penaklukan Kulu Cahisar. Ketika penaklukan berhenti, dia bilang padaku, "Apa yang kamu tunggu, Osman Bey? Apa yang kamu tunggu? Apakah suamiku mati syahid untuk kamu menunggu? Alpen, kalian boleh pergi." Kemudian kedua Alpen itu pergi keluar tenda. Lalu Osman mengatakan lagi, "Mari langsung ke intinya. Kau tidak mengambil Yenisehir dariku. Bagaimana bisa kau mengembalikannya sekarang? Satu-satunya hal yang dapat kau ambil adalah properti, bukan hati orang-orangku. Satu-satunya yang bisa kau dapatkan adalah tanah kering. Apakah kami tumbuh dengan apa yang telah diberikan orang lain kepada kami hingga saat ini? Kami bisa mendapatkan apa yang kami inginkan kapanpun kami mau. Dan kau mengambil tentang sesuatu yang tidak kami hilangkan. Begitukah? Tidak, itu tidak perlu." Mendengar ini, Ismihan mengatakan, "Menolak Frede Sultan sama sekali bukan keputusan yang cerdas, Osman Bey.
Ada orang selain orang-orangmu yang tidak menyukaimu. Ada yang lelah karena kamu membawa orang-orangmu dari satu petualangan ke petualangan lainnya. Ada yang muak denganmu, membiarkan orang syahid karena keserakahanmu. Seketika Osman mengatakan, tentu, pastinya ada. Kami semua pada akhirnya akan mati. Apa yang kami perjuangkan, mereka tidak perlu mengerti. Kamu tidak perlu mengerti. Tetapi mereka yang memahami dakwah kami akan memberitahumu dengan pasti. Lalu Ismihan mengatakan, Osman Bey pemberontak dari perbatasan. Jadi, kamu menolak tawaranku? Bisakah kamu melanjutkan dakwahmu hanya dengan satu suku? Kemudian Osman mengatakan, akarmu tidak ada di sini. Kamu tidak tumbuh di tanah ini. Berapa lama kamu akan bertahan dengan bangsa tirani di perbatasan? Dan Ismihan menjawab, sampai aku mati. Perbatasan adalah milik kami. Kami akan mempertahankan tempat ini bersama-sama. Itu sebabnya aku mengembalikan kotamu padamu, seperti yang kau inginkan. Masalahnya semakin besar, Osman Bey. Besok, Bey dari Germian, Karasid, dan Jandarid akan berkumpul di Dewan. Dan kamu juga akan bergabung. Dan saat Ismihan hendak pergi, seketika Osman berkata, aku akan hadir, Vede Sultan. Sementara itu, di tenda para hatun, Ulgen bertanya, aku mulai takut. Rahasia apa ini? Kemudian dengan menunjukkan baju besi, Bala berkata, ini, Ulgen, pakai baju besi ini. Melihat itu Ulgen bertanya, kau ingin aku memakainya? Oh, tidak. Mengapa aku harus? Apa? Oh Tuhan, apa yang terjadi? Aku bingung. Pertama, pelatihan pedang, dan sekarang baju besi. Apakah aku akan menjadi kepala saudari? Dan Malhun menjawab, itu bukan tentang itu, Ulgen. Kamu akan pergi untuk tugas penting. Dengan bingung Ulgen bertanya, tugas? Tugas apa itu? Dan Aisy menjawab, tugas yang sangat penting. Lalu Ulgen mengatakan, kalian membuatku takut. Kemana aku akan pergi dengan baju besi ini? Ismihan, benar kan? Tidak, aku tidak bisa melakukan itu. Dia akan memakanku. Dia akan memakanku mentah-mentah. Jangan lakukan itu. Dia membawa banyak tentara. Dengan tersenyum, Bala mengatakan, tidak Ulgen, bukan tugas itu. Lalu Ulgen bertanya, Benggi Hatun, dia akan menguburku hidup-hidup. Kemudian Malhun mengatakan, Kopruhisar, Ulgen, kamu akan menyelinap ke Kopruhisar dan mengumpulkan informasi. Mendengar ini Ulgen berkata, oh ya ampun, aku pikir itu sesuatu yang penting. Apa? Apakah aku akan menjadi mata-mata? Aku sendirian ke Kopruhisar? Oh Ulgen, aku akan pergi ke kota kafir untuk bertugas. Baiklah, ampuni aku di dunia dan kiamah ini. Dan saat Ulgen hendak pergi, seketika mereka menahannya seraya berkata, Ulgen, berhenti, tunggu. Apa menurutmu kami bisa membahayakanmu sendirian? Kamu tidak akan pergi sendiri. Osman Bey akan memberimu pendamping yang sangat baik. Cherkutai Ab akan ikut denganmu. Mendengar ini membuat Ulgen senang, namun dia mencoba untuk menutupinya dengan mengatakan, Cherkutai? Dia akan mengacaukan semuanya. Aku bisa pergi sendiri? Lalu Bala mengatakan, baiklah kalau begitu, biarkan aku mengatakannya pada Osman Bey. Mungkin dia akan menerima. Namun Ulgen mengatakan, tidak, inilah yang diinginkan Osman Bey. Aku tidak bisa menolak. Baiklah, kalau begitu, Cherkutai akan ikut. Dan aku akan mengajarinya bagaimana menjadi mata-mata.
Sahabat kita beralih ke Benggi yang saat itu menemui Ismihan di hutan dengan bertanya apa yang terjadi. Lalu Ismihan mengatakan, "Ini kabar baik, Benggi Hatun. Aku akan memberimu tugas penting. Mulai sekarang, masa depan Kai bergantung padamu. Kamu akan membiarkan Aktemur dan Alcicek menikah." Mendengar ini jelas membuat Benggi kaget, lalu mengatakan, "Fede Sultan, tidak, aku bahkan akan mengorbankan hidupku untukmu. Tapi bukan ini. Dengan orang Kai, aku tidak akan pernah." Seketika Ismihan mengatakan, "Aku sudah bilang apa yang kubilang, Benggi Hatun. Jadilah cerdas. Tidak peduli seberapa keras kita menentang, kita tidak bisa menghentikan mereka." Namun Benggi mengatakan, "Fede Sultan, tidak seperti ini. Jika aku membiarkan putriku menikah dengan pria Kai, aku benar-benar akan kehilangan dia. Dan ini..." Seketika Ismihan mengatakan, "Benggi Hatun." Sementara itu, di kamp pengembara, setelah mendengar semuanya dari Osman, Mahlun bertanya, "Dia ingin kedamaian, hah? Dan dia ingin menyerahkan Yenisehir. Apa rencananya, Beim?" Dan Osman menjawab, "Dia dalam situasi sulit. Dia memiliki masalah yang membuatnya membutuhkan bantuan kita. Masalah besar." Lalu Bala mengatakan, "Mungkin dia menyadari dia tidak akan berhasil dengan Oktem dan Bayindir. Jadi dia ingin memilikimu." Mendengar ini Osman mengatakan, "Itu sebabnya dia mengundang para B. Tapi dia masih berusaha mendekati kita. Jelas, dia memiliki masalah lain. Tapi yang kita tahu sekarang adalah dia membutuhkan kita." Lalu Mahlun bertanya, "Apa yang akan kita lakukan, Beim?" Dan Osman menjawab, "Sekarang dia membutuhkan kita. Kita akan mengambil apa yang kita inginkan." Lalu Bala mengatakan, "Pertama, yang kita inginkan adalah Kopru Hisar. Kita sudah memiliki mata-mata untuk tempat itu." Sahabat kita kembali lagi ke Ismihan. Dia berkata, "Kamu harus menerima ini, bukan untuk kehilangan putrimu. Aktemur dan Alcicek akan menikah. Pikirkan tentang hari esok, bukan hari ini. Ketika aku mendapatkan Osman terlengser dari kursinya, aku akan membiarkan Aktemur menjadi seorang bey. Kamu akan mendukung menantu laki-lakimu dan memerintah orang Kai. Aktemur tidak seperti pamannya, Osman. Dia lembut. Kamu bisa memanipulasinya sesukamu. Dan itu akan terjadi jika aku suka. Selain itu, dia sangat mencintai putrimu. Sangat mudah untuk membuat pria yang penuh cinta datang, Benggi Hatun. Aktemur akan menjadi menantu laki-lakimu, dan kamu akan memerintah seluruh Kai. Ketika kamu memerintah orang Kai, aku akan memerintah perbatasan." Mendengar ini membuat Benggi hanya terdiam. Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.